Halo, selamat datang di Jangan Lihat Belakang. Kali ini saya tidak akan membawakan kisah horor yang penuh teror, bayangan gelap, atau sosok menyeramkan yang membuat kita takut mematikan lampu. Kali ini saya ingin menceritakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kisah yang justru terasa hangat, sunyi, dan pelan-pelan menyesakkan dada. Kisah tentang seorang ayah yang datang tepat saat anak perempuannya menikah. Bukan untuk menakut-nakuti siapapun, bukan untuk mengganggu, tapi mungkin hanya untuk memastikan bahwa ia sempat melihat hari yang paling penting dalam hidup putrinya. Kisah ini saya ceritakan dari sudut pandang sang adik, seseorang yang berada di rumah itu, yang melihat sendiri bagaimana malam menjelang akad terasa berbeda. Bagaimana pintu rumah diketuk berkali-kali, dan bagaimana keesokan paginya, seorang tamu yang tak pernah benar-benar diundang ternyata sempat hadir di taman, berbicara dengan begitu tenang, seolah ia memang bagian dari keluarga itu. Jadi, kali ini kalau kalian ingin mendengarkan kisah yang bukan menyeramkan, tapi justru membuat hati kalian diam lebih lama dari biasanya, tetaplah di sini sampai akhir. Karena kadang yang gaib tidak selalu datang untuk menakutkan. Kadang mereka datang hanya karena cinta mereka belum sempat benar-benar pergi. Namaku Nisa, dan sampai hari ini aku masih ingat betul hari-hari menjelang pernikahan kakakku, Kak Rani. Rumah kami waktu itu penuh orang, saudara dari luar kota datang silih berganti. Tenda sudah mulai dipasang di halaman depan, bunga-bunga segar memenuhi ruang tamu, dan dapur rasanya tidak pernah benar-benar berhenti berasap. Semua orang sibuk, ada yang melipat souvenir, ada yang mengatur kursi, ada yang mondar-mandir membawa kardus isi perlengkapan akad, ada juga yang berkali-kali mencocokkan daftar tamu. Dari pagi sampai malam, rumah kami hidup oleh suara orang-orang yang bekerja dan bercakap. Harusnya itu jadi suasana yang membahagiakan. Dan memang di banyak sisi itu membahagiakan. Tapi di balik semua keramaian itu, ada satu lubang besar di keluarga kami yang tidak bisa ditutupi oleh bunga, lampu, atau senyum siapapun. Ayah kami meninggal 1 bulan sebelum hari pernikahan Kak Rani. Semua terjadi terlalu cepat. Ayah sebenarnya sudah beberapa bulan kelihatan lelah, tapi beliau masih terus memaksa ikut mengurus banyak hal untuk pernikahan kakakku. Beliau yang semangat memilih kursi untuk pelaminan, beliau yang berkali-kali bilang ingin mengantar sendiri Kak Rani saat akad, beliau juga yang paling cerewet soal taman belakang rumah. Ayah memang suka tanaman. Hampir semua bunga, semak, dan pohon kecil di halaman belakang ditanam sendiri oleh tangannya. Beliau selalu bilang, nanti tamu-tamu kalau bosan di depan biar bisa lihat taman belakang. Yang penting rumah ini kelihatan hidup pas hari pernikahan anak bapak. Tapi ternyata takdir tidak menunggu sampai hari itu datang. Ayah pergi lebih dulu. Dan sejak beliau dimakamkan, rumah kami jadi terasa penuh dengan 2 hal sekaligus. Kesibukan yang harus jalan terus dan kehilangan yang tidak pernah benar-benar bisa diletakkan. Kak Rani adalah orang yang paling terpukul. Tapi entah bagaimana, dia juga orang yang paling berusaha terlihat kuat. Setiap kali ada saudara datang dan memeluknya sambil berkata, "Yang sabar ya, sebentar lagi hari bahagiamu." Kak Rani selalu tersenyum kecil dan mengangguk. Tapi aku adiknya. Aku tahu betul senyum itu bukan tanda dia baik-baik saja. Banyak malam aku melihat dia duduk sendirian di kamar ayah, memegang foto lama atau diam terlalu lama di taman belakang, memandangi tanaman yang dulu dirawat ayah. Sekali waktu aku pernah dengar dia berbisik sendiri, "Pak, nanti pas akad jangan ninggalin Rani ya," walaupun cuma lihat dari jauh. Aku tidak pernah tahu apakah doa seperti itu didengar atau tidak. Sehari sebelum akad, rumah kami semakin ramai. Keluarga dari pihak calon suami
datang untuk mengantar beberapa perlengkapan. Tetangga membantu memasak dan ibu nyaris tidak duduk seharian. Aku sendiri jadi seperti kaki tangan semua orang. Dari pagi disuruh ambil pita, siang disuruh cek dekor ruang tengah, sore diminta bantu susun makanan, malam harus memastikan kamar Kak Rani sudah rapi untuk tempat MUA bekerja besok subuh. Karena terlalu lelah, aku pikir malam itu semua orang akan langsung tertidur begitu pekerjaan selesai. Tapi ternyata tidak. Sekitar pukul 11 malam, ketika tamu-tamu yang menginap mulai masuk ke kamar masing-masing dan rumah akhirnya agak tenang, terdengar suara ketukan pintu depan. Awalnya pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Aku yang waktu itu lagi menyusun kotak seserahan kecil di ruang tengah langsung menoleh. Kupikir mungkin ada saudara yang baru datang terlambat. Ibu juga mendengarnya. "Nisa, coba lihat siapa," katanya dari dapur. Aku berjalan ke pintu depan, tapi saat kubuka tak ada siapa-siapa. Halaman depan kosong. Lampu teras menyala kuning lembut. Angin malam bergerak pelan di kain tenda yang belum sepenuhnya selesai dipasang. Jalan depan rumah juga sepi. Aku sempat melongok ke kanan dan kiri, barangkali tamunya salah. Masuk ke pagar samping, tapi tak ada siapapun. Aku menutup pintu lagi dan bilang ke ibu, "Nggak ada orang, Bu." Ibu hanya menjawab, "Mungkin anak-anak iseng." Tapi tidak sampai 5 menit kemudian, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih kuat. Tok, tok, tok. Semua yang ada di ruang tengah saling menoleh. Salah satu tante bahkan sempat bercanda, "Wah, jangan-jangan tamu nggak kelihatan." Biasanya aku akan ikut tertawa. Tapi malam itu entah kenapa tidak ada yang terasa lucu. Aku berdiri lagi, membuka pintu dan hasilnya sama. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara daun bergerak dan aroma tanah malam yang agak lembab. Ketukan itu datang lagi untuk ketiga kalinya, lebih larut saat sebagian orang sudah memilih tidur dan hanya tinggal beberapa keluarga inti yang masih terjaga. Kali ini ibu sendiri yang berjalan ke pintu. Beliau membuka pelan, berdiri diam beberapa detik, lalu memandang kosong ke halaman depan. Aku yang berdiri di belakang ibu melihat tangan beliau meremas ujung mukena yang dipakainya. "Bu," tanyaku pelan. Ibu menutup pintu perlahan, lalu hanya berkata, "Sudah malam, jangan dibukain lagi." Nada suaranya aneh. Tidak ketakutan, tapi juga tidak tenang. Seperti orang yang tiba-tiba paham sesuatu, tapi memilih tidak mengatakannya. Malam itu aku tidur di kamar yang sama dengan Kak Rani. Sebenarnya aku tidak benar-benar tidur, cuma memejamkan mata, sambil mendengarkan napas kakakku yang juga tidak teratur. Entah karena gugup menjelang akad, entah karena kepikiran ayah, atau entah karena ketukan-ketukan aneh tadi. Tiba-tiba, dalam gelap, Kak Rani berkata pelan, "Nis, tadi dengar pintu diketuk?" "Iya, kayak ayah ya." Aku langsung membuka mata. "Maksud kakak?" "Dulu ayah kalau pulang malam selalu ngetuk 3 kali. Nggak pernah lebih." Suaranya tenang, tapi aku tahu dia sedang menahan tangis. Padahal beliau punya kunci. Aku terdiam. Karena benar juga, itu kebiasaan ayah sejak dulu. Bahkan kalau beliau cuma keluar sebentar, lalu balik lagi, tetap saja beliau mengetuk 3 kali sebelum masuk. Seolah ingin memastikan semua orang di rumah tahu bahwa beliau sudah pulang. Kami tidak bicara lagi setelah itu, tapi malam itu aku sulit sekali tidur. Pagi harinya, rumah langsung sibuk sejak sebelum subuh. MUA datang bersama seorang asistennya sekitar jam 5. Langsung semua bergerak cepat. Kamar Kak Rani diubah jadi ruang rias dadakan. Lampu tambahan dinyalakan, meja kecil diisi perlengkapan makeup. Baju akad digantung rapi, perhiasan dan hijab sudah disiapkan di atas tempat tidur. Aku ada di kamar itu sejak awal, membantu apapun yang diperlukan.
Kak Rani duduk di depan cermin dengan wajah tenang yang dipaksakan. MUA-nya, Mbak Sinta, perempuan ramah dan cekatan, berusaha mencairkan suasana dengan obrolan ringan. Asistennya, seorang perempuan muda bernama Mbak Tia, juga kelihatan baik dan sopan. Karena pekerjaan awal hanya fokus ke makeup dan hairdo, Mbak Tia sempat tidak terlalu banyak tugas. Setelah semua alat terbuka dan tersusun, ia membantu beberapa hal kecil, lalu berdiri dekat pintu sambil melihat keluar. Dari kamar itu, halaman belakang kami memang sedikit terlihat, terutama taman kecil buatan ayah yang cukup indah. Ada jalan setapak batu, bangku besi putih, bunga kertas, melati, dan beberapa tanaman daun yang ditata rapi. Mbak Tia lalu berkata pelan pada Mbak Sinta, "Mbak, aku ke belakang bentar ya, lihat taman, cantik banget." Mbak Sinta sambil tetap merias menjawab, "Jangan jauh-jauh, nanti bantu pas pakaian dipakai." "Iya Mbak." Aku masih ingat sekali bagaimana Mbak Tia keluar dari kamar sambil tersenyum kecil. Tidak ada yang aneh, semuanya terasa sangat biasa. Di dalam kamar, waktu berjalan cepat. Mbak Sinta mulai memasang foundation, membentuk alis, memasang detail riasan mata, lalu sesekali berbicara lembut pada Kak Rani. "Mbak Yu cantik banget hari ini, pasti ayah bangga." Setiap kali mendengar kata ayah, mata Kak Rani selalu sedikit berubah, tapi dia berusaha menahan. Aku duduk di sudut kamar sambil sesekali menyodorkan air minum atau tisu. Sekitar setengah jam kemudian, Mbak Tia kembali masuk ke kamar. Wajahnya terlihat tenang, bahkan sedikit seperti habis mengobrol santai dengan seseorang. Dia langsung membantu merapikan kain, membuka hanger pakaian akad, lalu sambil bekerja bertanya ringan, "Mbak, itu ayahnya pengantin ya? Yang tadi di taman?" Aku ingat sekali detik itu. Tangan Mbak Sinta berhenti di udara. Aku yang sedang memegang kotak aksesori langsung menoleh. Dan Kak Rani yang tadinya duduk diam di depan cermin, perlahan menatap Mbak Tia melalui pantulan kaca dengan wajah yang berubah pucat. "Bapak yang mana?" tanya Mbak Sinta, mungkin berharap ini hanya salah dengar. Mbak Tia menjawab dengan santai, tanpa merasa ada yang aneh. "Itu loh, bapak-bapak yang duduk di taman belakang. Aku tadi sempat duduk sebentar karena tamannya cantik banget." Terus beliau datang, senyum, terus bilang, Mbak Tia sempat menirukan suaranya pelan. "Anak saya cantik ya Mbak?" Tak ada satu pun dari kami yang bergerak. Aku merasakan kulit lenganku dingin seketika. Mbak Tia masih melanjutkan, masih polos, masih tidak paham kenapa satu kamar mendadak diam. Terus saya jawab, "Cantik sekali Pak." Beliau senyum lagi, bilang kalau beliau senang akhirnya bisa lihat hari ini. Terus bilang taman itu memang sengaja dirawat biar rumah kelihatan hidup pas anaknya menikah. Saya kira ayah pengantin, makanya saya mau tanya, tadi itu beliau ada perlu apa? Soalnya habis itu pamit pergi ke samping rumah. Kak Rani menutup mulutnya sendiri, matanya langsung penuh air. Dan dalam hitungan detik, tangis yang sejak berminggu-minggu dia tahan akhirnya pecah begitu saja. Aku langsung berdiri mendekat. "Kak." Mbak Tia membeku, wajahnya berubah bingung. "Kenapa Mbak? Saya salah ngomong ya?" Dengan suara gemetar, aku berkata, "Pelan, ayah Kak Rani sudah meninggal bulan lalu." Mbak Tia seperti kehilangan darah dari wajahnya. "Hah?" "Iya," kata Mbak Sinta yang sekarang suaranya ikut pelan dan kaku. "Ayahnya almarhum." Ruangan itu langsung terasa sesak. Tidak ada angin, tapi bulu kudukku berdiri. Mbak Tia mundur satu langkah, lalu memegang lengan kursi di dekatnya. "Nggak mungkin," katanya lirih. "Saya ngobrol sama beliau." Kak Rani menangis makin keras. Tapi tangis itu aneh. Bukan seperti tangis orang yang ketakutan. Lebih seperti tangis yang selama ini tertahan, lalu menemukan tempat untuk keluar. Dia melihat ke cermin. Tapi aku tahu yang sedang dia lihat
bukan dirinya sendiri. "Beliau datang," katanya terbata-bata. "Ayah datang." Ibu yang mendengar tangis dari luar langsung masuk ke kamar. Begitu tahu apa yang baru saja diceritakan Mbak Tia, ibu tidak menjerit, tidak histeris, tidak juga menyangkal. Beliau hanya menutup mata beberapa detik, lalu duduk pelan di tepi tempat tidur. "Semalam pintu diketuk 3 kali," kata ibu, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri daripada pada kami. Saya sudah curiga. Mbak Tia masih syok. Dia menggambarkan bapak yang dilihatnya dengan sangat rinci. Kemeja lengan panjang, warna krem muda, sarung tipis dengan motif garis halus, senyum yang lembut, cara bicara yang tenang. Bahkan ia bilang bapak itu sempat memandang ke arah jendela kamar Kak Rani dan berkata, "Dia dari kecil memang paling susah kalau nangis. Tapi hari ini jangan sampai nangis terus. Kasihan nanti riasannya." Kalimat itu membuat ibu langsung menangis tanpa suara. Karena itu benar-benar cara ayah berbicara. Bukan hanya isi ucapannya, tapi juga cara beliau memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Aku sendiri tidak tahu harus merasa apa. Merinding, iya. Bingung, iya. Tapi lebih dari itu, ada rasa haru yang sangat berat. Seolah rumah kami yang sejak sebulan lalu dipenuhi kehilangan, pagi itu tiba-tiba diberi satu kesempatan kecil untuk bernapas. Bukan karena ayah kembali. Kami tahu beliau tidak kembali. Tapi karena ternyata beliau tidak benar-benar melewatkan hari itu. Mbak Tia lalu menceritakan lebih detail. Katanya bapak itu datang dari arah pohon Kamboja, kecil di ujung taman. Padahal pagar samping rumah kami sebenarnya tertutup dari tadi malam. Beliau duduk sebentar di bangku besi, memandang bunga-bunga, lalu bicara pelan. Tidak banyak, hanya beberapa kalimat yang semuanya terdengar seperti ucapan seorang ayah yang sangat bahagia melihat anaknya menikah. "Anak saya cantik ya, Mbak. Saya senang rumah ini ramai hari ini. Dia dari kecil suka duduk di taman kalau lagi sedih," bilangi dia. Saya lihat. Lalu sebelum pergi, bapak itu berdiri perlahan dan berkata, "Saya cuma mampir sebentar. Hari ini rumahnya ramai. Saya senang." Setelah itu beliau berjalan ke samping rumah dan hilang dari pandangan. Mbak Tia mengira beliau masuk lewat lorong samping. Jadi dia tidak merasa ada yang aneh. Ia bahkan sama sekali tidak takut. Justru katanya, suasana waktu itu terasa tenang sekali, hangat. Seperti sedang diajak bicara oleh orang tua yang ramah. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua itu kepada diriku sendiri sampai sekarang. Tapi pagi itu, semua orang yang mendengar cerita itu jadi diam dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang merinding, ada yang menangis, ada yang beristighfar pelan. Tapi tak seorang pun membantah bahwa mungkin saja di hari sebesar itu, cinta seorang ayah memang cukup kuat untuk membuatnya datang sebentar. Anehnya, setelah kejadian itu, Kak Rani justru terlihat jauh lebih tenang. Tadinya dari pagi, dia seperti menahan dirinya sendiri agar tidak hancur. Tapi setelah mendengar cerita Mbak Tia, wajahnya berubah. Bukan jadi ceria. Bukan, tapi jadi lebih damai. Seolah satu beban besar di hatinya sedikit terangkat. Dia tidak lagi menangis terseduh. Justru sambil dirias, dia berkali-kali menarik napas pelan dan berkata, "Ayah lihat, ayah lihat." Saat akad berlangsung, ada satu momen yang sampai sekarang tidak bisa kulupakan. Ketika penghulu mulai bicara, angin dari arah belakang rumah masuk lembut ke ruang tengah. Padahal pagi itu udara sebenarnya cukup hangat. Aroma melati dari taman tiba-tiba terasa sangat kuat. Ibu yang duduk di sampingku langsung menggenggam tanganku. "Bapakmu datang lagi," bisiknya sangat pelan. Aku menoleh ke arah kursi kosong yang tadinya disiapkan khusus untuk ayah sebelum beliau meninggal. Kursi itu tetap kami taruh,
Tidak ada yang duduk di sana. Tapi entah kenapa, melihat kursi kosong itu pagi itu tidak lagi terasa sesakit beberapa hari sebelumnya. Justru seperti ada rasa penuh yang tak bisa dijelaskan. Setelah semua rangkaian selesai, Mbak Tia sempat minta maaf berkali-kali karena merasa ucapannya tadi membuat Kak Rani menangis. Tapi Kak Rani malah memeluknya. "Enggak, Mbak," katanya sambil tersenyum dengan mata masih merah. "Justru terima kasih, Mbak sudah kasih tahu kalau ayah datang." Mbak Tia ikut menangis. Dia bilang, selama jadi asisten MUA dan datang ke banyak rumah orang, baru kali itu ia mengalami kejadian seperti itu. Tapi anehnya, dia tidak merasa takut sama sekali. Saya malah merasa kayak, "Tadi itu bapak cuma bahagia," katanya. "Kayak cuma mau lihat anaknya sebentar." Dan mungkin memang itu yang terjadi. Sampai sekarang, setiap kali keluarga kami bicara tentang pernikahan Kak Rani, kami tidak hanya bicara soal dekorasi, soal tamu, soal makanan, atau soal betapa cantiknya Kak Rani pagi itu. Kami selalu kembali ke cerita yang sama. Tentang malam ketika pintu rumah diketuk 3 kali. Tentang pagi saat seorang perempuan yang bahkan bukan keluarga kami justru menjadi orang yang melihat ayah terakhir kali. Tentang taman belakang rumah yang dirawat ayah dengan tangannya sendiri dan bagaimana beliau datang ke sana seperti orang yang pulang ke tempat yang memang ia kenal. Kadang aku berpikir, mungkin kalau yang melihat ayah pagi itu adalah aku atau ibu atau Kak Rani sendiri, kami justru akan terlalu hancur untuk mempercayainya. Mungkin karena itu yang dipilih untuk melihat justru orang luar. Seseorang yang tidak dibebani kehilangan kami, yang bisa menerima kehadiran itu secara sederhana, lalu menceritakannya apa adanya. Dan kalau dipikir-pikir, itu memang sangat mirip ayah. Beliau bukan orang yang suka bikin heboh. Bahkan saat hidup pun beliau selalu datang dengan tenang, bicara seperlunya, lalu pergi lagi tanpa banyak ribut. Jadi rasanya masuk akal kalau setelah tiada pun beliau datang dengan cara yang sama. Tidak mengganggu, tidak menakutkan, hanya duduk sebentar di taman, memandang rumah yang ramai, lalu berkata dengan bangga kepada orang pertama yang ditemuinya, "Anak saya cantik ya, Mbak." Kadang aku masih duduk sendiri di taman belakang itu kalau pulang ke rumah ibu. Banyak tanaman ayah yang sekarang dirawat bergantian oleh ibu dan Kak Rani. Beberapa sudah tumbuh jauh lebih besar. Bangku putih itu masih ada. Dan setiap kali duduk di sana, aku selalu teringat pagi pernikahan itu. Bukan karena aku berharap melihat sesuatu. Bukan juga karena aku ingin mencari tanda-tanda. Tapi karena sejak hari itu aku percaya ada cinta yang tidak selesai hanya karena satu orang dipanggil pergi lebih dulu. Ayah memang tidak bisa berdiri di depan penghulu. Ayah tidak sempat menggandeng tangan Kak Rani saat akad. Ayah tidak sempat berfoto keluarga dengan pakaian terbaiknya. Tapi ayah datang. Itu saja sudah cukup untuk mengubah cara kami mengingat hari itu selamanya. Banyak orang bilang, yang gaib selalu identik dengan rasa takut. Tapi keluarga kami belajar satu hal yang berbeda dari pagi itu. Bahwa kadang yang gaib justru datang membawa ketenangan. Membawa pesan yang tidak panjang, tidak rumit, hanya sederhana. Tapi sangat kami butuhkan. Bahwa beliau tidak benar-benar absen. Bahwa beliau sempat melihat. Bahwa beliau ikut bahagia. Dan mungkin untuk seorang anak perempuan yang menikah sebulan setelah kehilangan ayahnya, tidak ada hadiah yang lebih besar dari itu. Itulah kisah tentang seorang ayah yang datang saat anak perempuannya menikah. Bukan untuk menakutkan, bukan untuk mengganggu, tapi mungkin hanya untuk memastikan bahwa ia tidak melewatkan hari yang paling penting dalam hidup putrinya. Kadang kita berpikir kehilangan berarti seseorang benar-benar pergi dan tidak mungkin lagi hadir di momen-momen yang kita simpan paling dalam. Tapi mungkin di beberapa waktu dan dengan cara yang tak selalu bisa dijelaskan,
Cinta yang tulus masih bisa menemukan jalannya untuk datang sebentar, melihat, lalu pergi lagi dengan tenang. Kalau kalian suka kisah seperti ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah sang ayah memang sengaja datang untuk menyaksikan pernikahan anaknya, atau Tuhan hanya sedang memberi keluarga itu satu kesempatan terakhir untuk merasa bahwa ia masih ada di sana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lihat belakang untuk kisah-kisah gaib Indonesia lainnya. Bukan hanya yang menyeramkan, tapi juga yang menyentuh hati. Dan kalau kalian pernah mengalami kejadian gaib yang justru terasa hangat, tenang, atau penuh rindu, kalian juga boleh ceritakan di komentar. Karena kadang yang tak terlihat justru datang bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa cinta mereka belum pernah benar-benar pergi.